Manusia memang mempunyai kehendak bebas. Iya, manusia punya kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas manusia ini sebenarnya berjalan bersama-sama dengan kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah ada di atas, ini kehendak bebas manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah itu berjalan bersama-sama. Kehendak bebas manusia ini tidak akan keluar daripada kedaulatan Allah. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Dia sudah menentukan sebelumnya dan dia bisa memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Jumpa lagi kita di Mitra Indonesia. Hari ini saya akan membahas satu hal yang menjadi satu bahan pemikiran orang yang banyak yang berbeda di dalam hal ini. Tapi saya mencoba untuk menjelaskannya dari perspektif apa yang kita lihat yang ada di dalam Alkitab, yaitu mengenai kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Apa yang dikatakan mengenai kedaulatan Allah? Apakah kita percaya Allah itu berdaulat? Jika iya, sampai seberapa jauh kedaulatannya itu? Apakah dia berdaulat atas hal-hal yang besar saja, sedangkan hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, itu dia tidak mengaturnya? Nah, di mana posisi kita sebenarnya? Kedaulatan Allah yang seperti apa yang kita percayai? Tentunya bukan berdasarkan pemikiran kita, tapi tentunya ini harus kembali lagi kepada Alkitab. Kedaulatan Allah dan kebebasan manusia sering dibenturkan. Jadi dua hal ini sering dibenturkan karena kedua hal ini kelihatannya sepertinya bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya, kita lihat, kalau kita bilang Allah itu berdaulat, artinya manusia nggak punya kebebasan. Kehendak bebasnya nggak ada dong ya, kalau gitu. Nah, jadi manusia itu jadi seperti robot karena manusia tidak mempunyai kebebasan. Kalau Allah itu benar-benar berdaulat atas hidup manusia. Dengan demikian, apa artinya? Kita bisa melihat di sini ya. Kalau misalnya Allah itu sepenuhnya berdaulat dan manusia tidak punya kehendak bebas dan Allah menentukan segala sesuatunya, berarti manusia itu melakukan segala sesuatu yang salah. Mereka tidak boleh dipersalahkan. Kesalahan itu harus ditimpakan kepada Allah. Karena Allah yang menetapkan segala sesuatu itu. Tapi benarkah pandangan semacam ini? Kan ini menjadi tidak masuk akal. Nah, sebaliknya ya, kalau kita bilang, kalau manusia mempunyai kehendak bebas yang sebebas-bebasnya, kita menjadikan Allah itu nggak berdaulat lagi. Nah, ini kelihatannya juga nggak masuk akal. Karena Allah itu kan kita tahu Allah itu berdaulat. Nah, mungkin Allah itu tidak berdaulat. Tapi di mana letak kebebasan manusia ini dan ada kedaulatan Allah juga? Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kekuatannya adalah bahwa manusia jika berbuat salah, manusia menanggungnya karena dia menggunakan kehendak bebasnya. Nah, bukan Allah yang bertanggung jawab. Tapi kelemahannya kita menjadikan Allah itu tidak berdaulat. Nah, misalnya ada lagi pandangan yang berikutnya. Dan ini saya lihat banyak sekali orang yang berpandangan di sini. Kalau kita tanya mereka, kamu percaya nggak Allah itu berdaulat? Ya, saya percaya Allah itu berdaulat. Tapi Allah itu tidak menggunakan kedaulatannya. Nah, ini di sini cukup menarik nih pandangan ini. Allah itu berdaulat, tapi dia tidak menggunakan kedaulatannya. Kenapa? Dia memberikan manusia itu kehendak bebas. Jadi manusia bebas melakukan apa yang manusia inginkan, yang mereka panggil sebagai kehendak bebas itu atau free will. Nah, kalau di dalam bagian ini kita lihat, berarti jika manusia berbuat salah, manusia itu yang harus menanggung konsekuensinya. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena dia menggunakan kehendak bebasnya dia dengan salah. Apakah pandangan ini benar? Nah, kembali lagi tadi saya bilang, harus balik lagi kepada Alkitab. Apakah Alkitab ini berbicara mengenai seperti ini?
Karena ini sangat masuk akal, memang sangat masuk akal kalau kita memikirkan dengan logika kita sangat masuk akal. Tapi belum tentu kalau Alkitab bicaranya seperti apa. Kita harus melihat di sini, di dalam ketiga pandangan ini. Jadi sebenarnya Allah yang tadi yang terakhir yang saya katakan itu sebenarnya disebut dengan Allah deisme. Allah deisme itu adalah seperti gini, mungkin saya kasih satu perumpamaan ya. Allah itu berdaulat, dia berkuasa, dia menciptakan alam semesta ini, dia menciptakan manusia dan segala isinya, dan dia meninggalkan ciptaannya. Itu Allah deisme. Kalau saya mau mendefinisikan secara umum, seperti seorang yang membuat jam, ahli membuat jam, dia buat jam itu sampai bisa berjalan secara otomatis, dan dia meninggalkan jam itu berjalan dengan sendirinya. Nah, ini mirip tadi pandangan ini, bahwa Allah menciptakan semua segala sesuatu dan biarkan manusia dan alam ini berjalan seperti tidak ada yang mengaturnya. Dia berjalan dengan sendirinya. Allah itu mungkin seperti dia hanya menonton apa yang akan dilakukan oleh umat manusia. Apa yang akan terjadi kepada alam ini. Kalau kita melihat di dalam sisi itu, kita mulai melihat banyak sekali kelemahan-kelemahan di dalam pandangan ini. Nah, kita harus kembali lagi kepada Alkitab. Apa yang dimaksud dengan kehendak bebas? Kehendak bebas atau istilah yang tidak asing lagi yaitu free will. Sebenarnya tahukah saudara istilah free will ini datang dari mana? Dari mana asal-usul kata ini? Sebenarnya ini adalah pandangan filsafat dari filsuf-filsuf Yunani. Mereka ini yang membawa konsep ini, free will ini, dan itu diterima oleh banyak bapak-bapak gereja pada zaman itu. Tidak semua, tapi ada sebagian bapak-bapak gereja yang menerima itu, dan itu menjadi warisan sampai sekarang ini masuk ke dalam gereja-gereja. Sebenarnya Alkitab tidak pernah menggunakan istilah kehendak bebas. Alkitab hanya menggunakan istilah kehendak. Tapi karena memang istilah ini sudah baku ya, sudah umum dipakai ya, saya akan menggunakan istilah kehendak bebas ini atau free will ini supaya untuk mempermudah saya menjelaskan. Kita lihat ya, bagaimana apakah kita punya kehendak bebas apa enggak sekarang ini di dalam keberdosaan ini. Artinya di dalam waktu Adam jatuh di dalam dosa. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, itu sebenarnya di Roma 6 ayat 20 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Inilah status dan natur manusia yang mewarisi dosa Adam, yaitu dosa asal itu yang pernah saya sampaikan di video-video saya terdahulu, non posse non peccare. Inilah kondisi yang dialami oleh semua keturunan Adam. Di dalam Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi hamba, bahasa Indonesia ini memakai kata hamba sebenarnya terlalu halus. Di dalam bahasa aslinya itu pakai kata doulos, yang artinya budak sebenarnya. Budak itu tidak mempunyai hak selain menuruti tuannya. Apapun yang diperintah oleh tuannya, dia harus melakukannya. Itu arti doulos. Cuman Alkitab bahasa Indonesia menggunakan istilah yang cukup halus ya. Roma 6 ayat 17-18 kita lihat. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya sama-sama tadi, waktu kita berdosa, kita menjadi hamba dosa. Waktu kita ini bertobat, kita dibenarkan, kita menjadi hamba kebenaran. Sama-sama nggak bebas sebenarnya. Di satu sisi kita bebas berdosa, di satu sisi kita bebas dari dosa. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya kehendak bebas yang murni, itu tidak ada. Sama sekali tidak pernah ada. Kita tidak bisa hidup di dalam air tanpa ada alat bantu. Kita juga nggak bisa terbang. Jadi kita ini bebas di dalam status yang keterbatasan gitu. Jadi bebas terbatas. Nah, saya mau kasih satu perumpamaan. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, sebenarnya kita ini
tidak, yang tadi dikatakan kita ini bebas dari kebenaran. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua berdosa, yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus non posse non pecare itu, bahwa kehendak bebas kita ini sudah dibelenggu. Belenggu oleh apa? Oleh dosa. Misalnya seperti apa? Misalnya ada dua negara yang sedang berperang. Misalnya A dan B. Terus misalnya B ini mengalahkan negara A. Nah, negara A ini menjadi tawanan, dimasukkanlah ke dalam penjara. Nah, mereka ini status mereka sudah tidak bebas lagi. Kenapa? Karena mereka sudah di penjara, dibelenggu. Nah, begitu juga waktu manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu yang membelenggu manusia sehingga manusia tidak punya kebebasan lagi. Sebenarnya kebebasan ini jangan difahami terlalu luas ya. Sebenarnya di dalam Alkitab yang disebut dengan kehendak itu adalah kehendak mereka itu untuk mencari Allah. Artinya di dalam keberdosaan itu kita tidak sanggup lagi mencari Allah. Karena kita sudah mati rohani. Kebebasan kita ini sudah dibelenggu oleh dosa. Dan apa yang kita lakukan itu pasti semuanya berdosa. Non posse non pecare itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Alkitab mengenai free will sebenarnya. Jadi bukan banyak hal yang kita katakan seperti, wah saya punya kebebasan, saya mau buat apa aja saya bisa. Iya, saya ngerti masalah itu. Ini bukan di dalam konteks itu kita bicara. Sekarang kita lihat, waktu terjadinya manusia jatuh dalam dosa, manusia itu lari dari Allah, bersembunyi. Adam dan Hawa bersembunyi, Allah yang datang menghampiri mereka. Itu menandakan bahwa manusia itu tidak bisa mencari Allah. Yesus juga mengatakan di Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Bukan manusia itu yang mencari. Nah, itulah di dalam status keberdosaan itu. Nah, jadi istilah ini kita sudah tahu bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak punya kemampuan lagi untuk mencari Allah. Maksudnya mencari Allah yang benar, Allah yang sejati. Yang mereka cari apa di dalam keberdosaan itu? Allah yang menyenangkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka ingini itu yang mereka cari. Itulah yang disebut dengan berhala. Karena di dalam kita sudah tahu di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12 dan ayat 23, tidak ada seorang pun yang benar waktu manusia jatuh dalam dosa ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua sudah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak ada satupun perbuatan mereka yang memenuhi standarnya Allah. Jadi kebebasan di sini, kebebasan manusia ini, kita tahu di dalam mati rohani ini, keinginan untuk mencari Allah yang benar itu tidak bisa lagi. Yang mereka cari yaitu Allah yang menurut yang mereka senangi, keinginan mereka, yang mereka ciptakan di dalam pikiran mereka. Nah, sekarang kita lihat, apa sih yang dikatakan mengenai kedaulatan Allah? Ini sebenarnya ayatnya sangat banyak sekali di dalam Alkitab. Sebagian saya baca, sebagian saya hanya sebut ayatnya, saya tidak baca lagi. Kita lihat ya, di Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kita lihat kedaulatan Allah di sini. Sangat jelas sekali kedaulatan Allah, tidak ada campur tangan dari manusia sama sekali. Ayub 42 ayat 2. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini dimaksud adalah Allah. Kedaulatannya kita lihat di sini. Mazmur ayat 3. Allah kami di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit, di bumi, dan segala samudra raya gitu. Di Daniel 4 ayat 35 juga saudara bisa baca. Yesaya 46 ayat 10. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Lihat, ini kedaulatannya semua. Matius 10, 29, 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita lihat kedaulatan Allah di sini ditekankan sedemikian rupa. Kolose 1, 16-17. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lihat ya.
Untuk Dia, bukan untuk kita manusia, untuk Dia. Jadi Allah pun memilih kita berdasarkan kerelaan kehendaknya. Kita lihat, kita enggak punya kehendak lagi. Allah yang memilih kita. Efesus 1 ayat 5 dan 9. Ia telah menentukan kita dari semula sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia memilih kita dari semula. Kita tidak punya usaha apapun. Ayat 9. Rencana dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mazmur 103 ayat 21, saudara dapat baca juga. Roma 9 ayat 11 sampai 12. Saya lompat ayatnya. Aku, ayat 15, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Lihat, ini kedaulatan Allah lagi. Tidak tergantung kepada kehendak orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Lihat, ini kedaulatannya ditekankan demikian rupa. Nah, kita lihat sekarang kehendak bebas. Jadi di Alkitab ini bicara dua-duanya. Ada kedaulatan Allah, ada kehendak bebas. Kita lihat kehendak bebas. Ulangan 30 ayat 19. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Nah, pilihlah, itu kan satu pilihan kan? Artinya manusia itu bisa memilih. Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita memilih untuk beribadah. Oke, Amsal 1 ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Nah, lihat, mereka bisa memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kita tahu di ayat yang terkenal ya. Ini satu undangan. Mau milih nggak? Ya, mau. Kalau kita mau ya kita pilih. Enggak ya, kita tidak pilih. Jadi kita ada pilihan. Ada kehendak bebas di sana. Yohanes 3 ayat 16, ayat terkenal lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau mau percaya apa enggak? Kamu bisa pilih. Wahyu 3 ayat 20. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Lihat, ini kan kata kerja semua. Kamu mau nggak melakukan ini? Kamu bisa pilih. Roma 10 ayat 9-10 dan ayat 13. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, kamu pilih. Kamu mau mengaku apa tidak? Percaya dalam hatimu. Mau percaya apa tidak? Dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Kata kerja lagi. Nah, ini kita sudah melihat tadi ya. Kedaulatan Allah ada, kebebasan manusia pun ada. Tapi kita kadang-kadang lupa, di dalam Alkitab ada muncul sekaligus kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia atau kebebasan manusia ini atau kehendak bebas manusia. Kita lihat ya, di Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Nah, menimbang-nimbang dalam hati apa? Kebebasan manusia kan? Ini adalah kehendak bebas manusia. Tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ini adalah kedaulatan Allah. Ayat 9. Mati manusia memikir-mikirkan jalannya. Lihat, manusia punya kehendak bebas, memikir-mikirkan. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan yang berdaulat, menetapkan. Lihat lagi, 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Wah, ini sangat-sangat, kalau kita bilang, kebetulan apa bagaimana tidak masuk di akal. Karena undi itu dibuang siapa yang tahu. Itu kan secara acak, random. Tapi keputusannya Tuhan sudah tentukan. Ini jelas sekali penekanan akan kedaulatan Allah di sini. Jadi kehendak bebas manusia ini untuk memilih, tapi Allah sebenarnya telah menetapkan sebelumnya. Jadi manusia punya kehendak bebas, ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia, Allah itu sudah menetapkan sebelumnya di dalam kedaulatannya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita meminta dengan kehendak bebas kita, tetapi Dia akan menjawab kalau memang itu menurut kehendaknya. Kedaulatannya lagi kembali dan kebebasan manusia berjalan secara bersama-sama.
Itu kan hal yang positif ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang negatif pun itu bisa terjadi secara bersamaan. Jadi istilahnya begini, Tuhan itu bisa memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya, termasuk hal-hal yang tidak baik sekalipun, hal-hal yang buruk itu bisa dia pakai. Kejadian 50 ayat 20, ayat yang sangat terkenal juga. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kita tuh, ini kejadian ini kita tahu ya, ini adalah kisah mengenai Yusuf waktu dia dibuang oleh keluarganya. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi dibuang ke sumur, tapi dia tidak mati. Akhirnya dia dijual ke Mesir menjadi budak. Dia hidup di Mesir itu selama 13 tahun dengan penderitaan luar biasa. Itu luar biasa sekali. Dan ini seolah-olah Tuhan itu biarkan Yusuf. Tapi lihat, waktu pada saat terjadi kelaparan, 7 tahun kelaparan itu, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Dan pada saat itu Yusuf menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Mereka minta makanan. Apa yang dikatakan Yusuf? Bukan seperti kita. Kalau kita mungkin kita akan bilang, dulu kamu bikin apa sama saya? Rasain sekarang kamu menanggung akibatnya. Tapi dia tidak katakan itu. Dia justru mengatakan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kebaikan untuk apa? Dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tidak membela kepada dirinya bahwa karena dia dibuat sesuatu yang menderita dan sekarang dia menerima sesuatu yang baik. Tidak. Justru dia melihat pusatnya bukan kepada dirinya, tapi melihat semuanya berpusat kepada Allah. Untuk satu bangsa yang besar ini. Kalau tidak, bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini bisa punah loh. Gara-gara kelaparan ini. Nah, jadi kita melihat di sini. Jadi segala perbuatan ini selama 13 tahun ini dia alami. Ini terjadi secara bersamaan. Tuhan pakai hal-hal yang kelihatannya buruk ini untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk menggenapi rencana dia yang jauh lebih besar daripada ini. Itu loh. Jadi kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Garis bawahi, Engkau telah tentukan dari semula. Tapi yang dilakukan oleh siapa? Oleh Herodes, Pontius Pilatus, dan bangsa-bangsa dari suku bangsa Israel yang mau menyalibkan Yesus. Mereka melakukan ini atas kehendak mereka. Bukan karena mereka mau Yesus itu menebus manusia. Mereka nggak tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib itu nantinya justru untuk menggenapi rencana Allah. Tapi Allah pakai ini semua. Allah sudah menetapkan sebelumnya. Bahkan Allah sudah memilih Yesus jauh sebelum ini terjadi, yaitu di dalam kekekalan. Kita lihat lagi di Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Kita tahu cerita ini bahwa anak manusia adalah Yesus yang nanti dia mau disalibkan oleh karena pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Tapi dia bilang di sini, celakalah orang yang telah ia serahkan. Allah telah menetapkan bahwa ini pasti akan terjadi. Yudas Iskariot akan menyerahkan Yesus, dan Yesus ini nanti akan matinya di kayu salib. Akan mengkhianati Yesus, dan Yesus ini akan mati di kayu salib. Tapi Yudas melakukan ini bukan karena dia mau Yesus disalib. Bukan untuk menebus dosa pun dia juga tidak tahu. Tapi yang dia tahu adalah dia mau ini, dia melakukan ini hanya masalah 30 keping perak, masalah uang. Dia hanya, keinginannya hanya itu saja. Tapi Tuhan pakai keinginan dia ini untuk menggenapi rencananya. Ini kelihatannya negatif. Oh, tapi ini tidak. Inilah apa yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu itu Allah pakai
Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih tepat ya. Jadi segala sesuatu itu bekerja sama. Jadi Allah yang buat untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini Allah pakai semua alat-alat ini. Jadi memang hal-hal ini yang sangat menarik kalau kita melihat di dalam sisi ini, bahwa manusia memang mempunyai kehendak bebas. Ya, manusia punya kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas manusia ini sebenarnya berjalan bersama-sama dengan kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah ada di atas, ini kehendak bebas manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah itu berjalan bersama-sama. Kehendak bebas manusia ini tidak akan keluar daripada kedaulatan Allah. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Dia sudah menentukan sebelumnya dan dia bisa memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Jadi kalau kita melihat di dalam dua hal ini, kita jangan benturkan. Ini memang terjadi secara bersamaan. Tapi Allah sudah menetapkan. Kapan Allah menetapkan? Di dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan. Sejak semula, kata bahasa Alkitab. Itulah apa yang Allah katakan. Saya akan tutup dengan satu ungkapan yang sering dikutip oleh para teolog adalah, Tuhan bisa memakai tongkat yang bengkok untuk membuat pukulan yang lurus. Itu adalah satu ungkapan yang sangat alkitabiah. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, sangat alkitabiah. Semoga saudara dapat dicerahkan oleh pemaparan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.